This is not funny. Okay. Hai guys, kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari barat dengan judul The Vow. Film ini rilis pada tahun 2012. Menceritakan sepasang kekasih yang mempunyai latar kehidupan yang berbeda. Mereka pun memutuskan untuk menikah dan hidup bahagia. Namun saat mereka bahagia menjalani kehidupan sebagai suami istri, tiba-tiba tragedi pun terjadi, di mana mereka mengalami kecelakaan yang membuat istrinya jadi hilang ingatan dan lupa kalau dirinya sudah menjadi istri dari seorang pria. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Apakah akan berakhir bahagia atau akan memiliki akhir yang sedih? Tapi sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa subscribe dan like-nya. Dan follow juga Instagram IPD Film. Linknya gue taruh di deskripsi. Udah? Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Di awal cerita kita diperlihatkan seorang laki-laki bernama Leo melihat seorang wanita cantik yang membuatnya terpesona. Leo pun memberanikan diri untuk berkenalan dengan wanita itu. Wanita itu bernama Peggy. Peggy merupakan seorang pelajar di sekolah seni ternama. Sedangkan Leo adalah seorang produser musik yang sedang merintis. Intimate. Yeah. Setelah mereka berkenalan, Leo pun mengajak Peggy untuk pergi jalan bersama. Mereka pun pergi ke sebuah kafe. Dan seiring berjalannya waktu, mereka pun menjadi saling dekat satu sama lain. Hingga akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menikah. Told you. Pada saat itu, Leo dan Peggy melangsungkan pernikahan mereka di sebuah museum. Pernikahan mereka pun berlangsung dengan hikmat dan romantis. Walaupun setelah mereka sah menjadi suami istri, mereka harus kabur dari museum tersebut karena dikejar oleh security. Setelah mereka menjadi pasangan suami istri, mereka menjalani hari-hari mereka dengan bahagia. Mereka nenot bersama dan melakukan hal yang selayaknya dilakukan oleh sepasang suami istri. Singkat cerita, pada suatu hari, saat mereka pulang setelah nonton bioskop bersama, tragedi itu terjadi, di mana mobil yang dikendarai oleh Leo dan Peggy ditabrak oleh sebuah truk. Karena tabrakan itu, Peggy mengalami luka serius yang membuatnya tak sadarkan diri, dan dia pun harus dirawat di rumah sakit. Sedangkan Leo hanya mengalami luka ringan. Kemudian cerita pun berlanjut di saat Leo datang ke rumah sakit untuk melihat Peggy yang telah sadar dari komanya. Namun hal pahit harus diterima oleh Leo, karena Peggy yang sudah selamat dari kecelakaan itu mengalami hilang ingatan. Peggy kehilangan ingatan yang telah dia lalui bersama dengan Leo, sehingga dia tidak mengetahui kalau dia sudah menikah dengan Leo. Betapa kecewanya dan hancurnya hati Leo saat itu. Kemudian dokter yang mengobati Peggy pun mencoba untuk menjelaskan keadaan yang terjadi dengan Peggy kepada Leo. Namun Leo yang tidak bisa menerima keadaan bahwa istrinya tidak ingat lagi dengannya, memilih pergi. Lalu Leo pun bercerita kepada teman-temannya tentang keadaan Peggy yang mengalami hilang ingatan. Temannya Leo memberi semangat kepada Leo dan mengatakan kalau Peggy pasti akan kembali mengingat Leo. She's gonna remember you. She's gonna remember all of us. We're a family. Kemudian saat Leo datang kembali ke rumah sakit untuk melihat Peggy, dia heran karena dia tidak menemukan Peggy di ruangannya. Dan menjadi tambah terkejut saat perawat di situ mengatakan kepada Leo kalau istrinya sudah dipindahkan ke ruangan VVIP. Leo pun segera bergegas pergi ke ruangan VVIP tersebut. Saat Leo sampai di sana, dia melihat dokter sedang menjelaskan kepada orang tua Peggy tentang keadaan Peggy, di mana Peggy mengalami hilang ingatan yang membuat ingatannya terhenti di saat dia masih SMA.
Oleh karena hal itu, dia tidak mengingat kejadian apapun yang terjadi saat dia lulus SMA sampai sekarang. Kemudian Leo memperkenalkan dirinya sebagai suami Peggy kepada orang tuanya Peggy. Sempat terjadi perdebatan antara Leo dan orang tuanya Peggy, sehingga membuat Peggy sedikit bingung karena mengetahui kalau Leo dan orang tuanya belum pernah bertemu sama sekali. I'm sorry. You've never met my parents? I don't understand. What? Namun orang tuanya Peggy langsung mengakhiri perdebatan itu dan ingin mengetahui dari dokter langkah apa yang harus mereka lakukan demi kelancaran penyembuhan Peggy. Dokter pun menyarankan agar Peggy melakukan hal-hal yang biasa dia lakukan agar membantu menimbulkan ingatannya yang hilang. Di sini Leo dan orang tuanya Peggy kembali berdebat lagi. Orang tuanya Peggy ingin membawa Peggy ke rumah mereka, sedangkan Leo ingin Peggy pulang ke rumahnya karena di situ Peggy akan bisa melakukan kebiasaannya, sehingga Peggy akan lebih cepat memulihkan kembali ingatannya yang hilang. None of this needs to be decided right now. I think you should all head home, get some rest. Singkat cerita, saat Peggy akan pulang dari rumah sakit dengan orang tuanya, Leo pun datang meyakinkan Peggy dengan memberikan sebuah rekaman suara yang menjadi bukti kalau Peggy dan Leo itu benar-benar pasangan suami istri. Setelah mendengar rekaman itu dan melihat cara Leo untuk meyakinkannya, akhirnya Peggy pun memilih untuk pulang bersama Leo. I married him. It must have been for some reason. A guarded endorsement. But Pada saat Peggy dan Leo sampai di rumah, ternyata Leo sudah mengundang teman-temannya untuk menyambut kepulangan Peggy. Namun bukannya jadi menghibur Peggy, tapi Peggy malah merasa takut akan kehadiran banyak orang tersebut. Leo pun dengan kecewa harus menyuruh teman-temannya untuk pulang. thank you all for coming. Sorry it ended early. Keesokan harinya saat Leo pergi bekerja, Peggy pun mulai mencoba mencari tahu tentang ingatannya yang telah hilang. Dia menonton rekaman video saat dia dan Leo menikah di museum. Akhirnya Peggy menyadari kalau dia dan Leo memang sudah menikah, dan dia menjadi terharu dengan apa yang telah dilakukan Leo untuk dirinya. No matter what challenges might carry us apart, we'll always find a way back to each other. Singkat cerita, saat itu Leo diajak oleh Peggy untuk ke rumah orang tuanya karena mereka diundang untuk makan malam. Walau Leo sepertinya tidak mau ikut, tapi demi Peggy, Leo pun akhirnya jadi ikut pergi. Go. Kemudian saat acara makan malam itu berlangsung, terlihat keluarga Peggy tidak menyukai Leo, dan seperti ada sebuah perbedaan di antara mereka, karena keluarga Peggy yang berlatar dari keluarga yang kaya raya. Ditambah lagi saat mereka selesai makan malam, Peggy dan adiknya yang bernama Gwen beserta tunangannya Gwen pergi ke tempat hiburan yang mewah. Everyone is gonna be here tonight. This kind of thing might be a little too much for Paige. Oh no, I'm good here actually. Di sana Peggy melihat teman lamanya yang bernama Diane. Tapi Gwen berkata kepada Peggy kalau mereka sudah tidak berteman lagi. Lalu mereka pun duduk dan berkumpul dengan teman-teman SMA Peggy yang sudah berada di sana. Di sana Peggy juga bertemu dengan mantan tunangannya yang bernama Jeremy. Di sini Leo merasa menjadi orang asing dan sedikit merasa kecewa dengan sikap Peggy kepadanya. Lalu keesokan harinya, Peggy yang masih terjebak di ingatan masa lalunya, yang masih menganggap Jeremy adalah tunangannya, datang menemui Jeremy di kantornya. Di sana Peggy mencoba mencari tahu kenapa hubungan dia dan Jeremy bisa putus, serta merasa aneh kenapa dia bisa memutuskan hubungannya dengan Jeremy dan teman-temannya. Sorry, I'm gonna late back to work. Cerita pun berlanjut. Ketika di rumah, Peggy mencoba mengingat kejadian-kejadian yang telah dilupakannya dengan menyusun foto-foto masa lalunya secara berurutan. Leo yang melihat hal itu pun merasa senang dan ingin membantu Peggy menyusun urutan foto tersebut supaya Peggy bisa kembali mengingat ingatannya yang hilang. Namun saat Leo menggelitik Peggy, Peggy terkejut dan langsung menjauh dari Leo. Come on. What are you doing?
Leo yang awalnya mengira dengan menggelitik Peggy akan membantu untuk memulihkan ingatannya, karena itu adalah kebiasaan mereka berdua yang selalu membuat Peggy senang. Ternyata Leo salah. Hal itu malah membuat Peggy merasa tidak nyaman dan membuat Leo merasa frustasi dan ingin menyerah karena tidak bisa memulihkan ingatan Peggy. Dan hal itu pun akhirnya benar-benar terjadi. Setelah banyak usaha yang dilakukan Leo untuk memulihkan ingatannya Peggy, Leo pun merasa muak karena tidak sanggup lagi menjalani keadaan seperti ini. This is hard for me too, Paige. Di sini Peggy yang belum bisa mengingat ingatannya yang hilang, akhirnya memilih untuk pergi dan kembali tinggal dengan orang tuanya untuk sementara waktu. Peggy pun beralasan kepada Leo kalau dia hanya pergi sampai acara pernikahan adiknya Gwen selesai. Leo yang merasa kalau Peggy akan pergi selamanya, mengatakan kepada Peggy, apakah Peggy bisa memberikan sebuah pelukan yang canggung sebelum pergi? Peggy yang mendengarnya tersenyum dan langsung memeluk Leo, dan mereka pun berpisah. Cerita pun berlanjut. Saat Peggy datang menemui dokter untuk cek kesehatan rutin tentang ingatannya yang hilang, dokter pun memberi saran kepada Peggy. Kalau Peggy memang ingin ingatannya kembali, maka Peggy harus mau membuka dirinya untuk bisa mengisi sesuatu yang kosong dalam ingatannya tersebut. Open yourself up to remembering. I'm afraid you're gonna live in fear of your own past. Nah, singkat cerita, hari pernikahan Gwen adiknya Peggy pun semakin dekat. Ternyata Leo belum menyerah untuk membuat Peggy jatuh cinta lagi kepada dirinya. Leo pun memutuskan untuk pergi ke rumah Peggy dan meninggalkan pekerjaannya. Di sana Leo yang bertemu dengan Peggy berusaha untuk membuat Peggy mengingat ingatannya kembali dengan cara yang berbeda. Leo pun mengajak Peggy untuk melakukan lagi hal-hal yang telah membuat Peggy jatuh cinta dengannya. Dimulai dengan pergi ke tempat pertama mereka bertemu dan makan bersama di kafe favorit mereka. Dessert? They just had waffles. This is dinner. Lalu mereka berdua berenang di danau pada malam hari. Terlihat pada saat itu Peggy bahagia melakukan semua itu. Ditambah lagi ketika mereka kembali pulang ke rumah, mereka berdua pun akhirnya kembali net note bersama. Dan kencan mereka di malam itu pun ditutup ketika Leo mengantarkan Peggy pulang ke rumahnya. Lalu cerita pun berlanjut. Saat semua sudah terasa membaik di kehidupan Peggy, ayahnya Peggy kemudian menyuruh Peggy untuk melanjutkan kuliahnya dulu yang dia tinggalkan. Sedangkan di sisi lain, kehidupan Leo menjadi berantakan karena dia selalu mementingkan Peggy dibandingkan pekerjaannya. Hal itu membuat Leo tidak mempunyai cukup uang untuk membayar tagihan hutangnya. Lalu hari pernikahan Gwen adiknya Peggy pun tiba dan Leo pun hadir di sana. Pada saat malam harinya, ayah Peggy menemui Leo. Dia menawarkan kepada Leo agar menceraikan Peggy. Jika Leo mau, maka Leo akan diberikan sejumlah uang sebagai tanda terima kasihnya. Ayahnya Peggy yang mengetahui kalau Leo sedang mengalami kesulitan keuangan, terus membujuk Leo agar mau melakukannya. Mereka pun sempat berdebat hingga akhirnya Leo memilih pergi. You're such a coward. Kemudian saat Leo sedang sendiri di pesta malam itu, Jeremy pun menghampirinya, mantan tunangan Peggy sebelumnya. Mereka berdua saling menjelekkan satu sama lain. Sampai Jeremy mengatakan kepada Leo kalau Peggy pernah datang menemuinya dan ingin mengajak dia balikan. Di sini Leo menjadi emosi dan memukul Jeremy. Peggy yang melihat Leo memukul Jeremy pun merasa kecewa dengan perbuatan Leo. Walaupun Leo sudah menjelaskan kepada Peggy betapa sulitnya dia berada di posisi sekarang ini, Peggy seperti tidak peduli dan lebih bersimpati kepada Jeremy. Leo pun sadar dan merasa kalau ingatan Peggy tidak mungkin akan kembali. Nah, di malam itu, walaupun tidak terucap oleh keduanya,
Tapi di sanalah mereka berdua sama-sama pasrah untuk saling mengikhlaskan satu sama lain. Singkat cerita, hari, minggu, dan bulan pun berlalu. Leo yang galau mencoba bangkit dan menata hidupnya kembali tanpa Peggy. Dia pun menandatangani surat perceraiannya dengan Peggy. Di sisi lain, Peggy yang sedang berbelanja di supermarket bertemu dengan temannya Diane. Disinilah Peggy menemukan kepingan yang hilang di hidupnya. Bagaimana dia bisa keluar dari rumah, bagaimana dia bisa putus dengan Jeremy, dan seterusnya. Sampai dia memutuskan untuk hidup sendiri di tengah kota dan bertemu dengan Leo. Hal itu disebabkan karena Peggy mengetahui kalau ayahnya berselingkuh dengan Diane, temannya sendiri. Oh. Your dad ended it as soon as your mother confronted him about us. Setelah mengetahui hal itu, Peggy segera pulang ke rumah dan mengungkapkan kekecewaannya kepada ibunya karena telah memanfaatkan hilang ingatannya dan dia merasa dihianati selama ini. Hingga akhirnya Peggy yang tidak bisa menerima kenyataan itu pun memilih pergi. Be around all of you. Cerita pun berlanjut. Peggy yang galau pergi ke tempat Leo untuk menemuinya. Di sini Peggy menanyakan kepada Leo, apa dia tahu tentang perselingkuhan ayahnya? Dan kalau tahu, mengapa Leo tidak memberitahu dirinya? Leo pun menjelaskan kalau dirinya hampir ingin memberitahu Peggy. Tapi Leo tidak mengatakannya karena Leo tidak ingin membuat Peggy dan keluarganya menjadi bertengkar kembali. Leo pun memberi saran kepada Peggy supaya Peggy tidak meninggalkan keluarganya, seperti saat dahulu Peggy menghadapi masalah ini. Singkat cerita, Peggy pun menerima saran dari Leo dan memilih untuk memaafkan kesalahan ayahnya tersebut. Walaupun pada akhirnya Peggy tetap ingin melanjutkan kuliahnya dan ingin keluar dari rumah untuk tinggal di tengah kota. Tapi kali ini Peggy pergi secara baik-baik dan tetap menjaga hubungan dengan keluarganya. Kemudian di akhir cerita diperlihatkan Peggy yang sudah pindah ke kota lagi dan menjalani kehidupannya seperti saat dia belum hilang ingatan. Lalu suatu ketika dia bertemu kembali dengan Leo di kafe favorit mereka. Peggy pun mengucapkan terima kasih kepada Leo atas apa yang telah dia lakukan dan bagaimana cara dia untuk menerima dirinya apa adanya. Setelah itu Peggy pun mengajak Leo untuk pergi jalan bersamanya. Okay. Dan tamat. Oke guys, gimana nih filmnya menurut kalian? Kalau menurut gue filmnya cukup bagus. Film yang berakhir dengan happy ending. Tapi kayaknya ada sesuatu yang kurang gitu di endingnya. Mungkin kalau di endingnya bisa diperjelas kalau mereka memang sudah kembali hidup bersama dan bahagia. Mungkin gue semakin puas dengan film ini. Biar nggak berasa nanggung kayaknya kalau mereka ini sudah balikan atau sekadar baikan aja. Pesan yang dapat gue ambil dari film ini adalah jangan sampai hilang ingatan. Kalau sampai hilang ingatan nanti bakal susah seperti di film ini. Terima kasih. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga. Share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.